Ya, makanya DPR hayang diburak-bariknya dibubarkan kunaon taduka gitu. Ya terus biasa maca ya nama masyarakat terus biasa dibodohan. Ya. Nu pintar seueur ngan kabalalinger ya. Itu ayeuna nama. Makanya Bapak Prabowo ayeuna teh kunaon kejadian kamari seueur pihak anu merasa diusik. Jadi ngamodalan. Jadi semua anu teu resep kumpul tah. Kajantenan kamari kan urang mah bersyukur keneh lah negara urang tiasa kasalametkeun nya untuk melebar kemana-mana ya, terus katebak tuh nya di Jawa Timur heula geuning ti Pati langsung meuleuh lihat terus kabaca Saparose 88 kan obat nyamuk bener ina lami-lami di ibu kota dar kejadian terus konsep eta lah nya terlibat orang luar orang dalam dan sebagainya orang patut bersyukur orang mah dugi ka ayeuna tiasa disalametkeun negara orang tiasa repeh-rapih deui khususnya Jawa Barat. Nah, jadi dengan adanya pertemuan mudah-mudahan bapak-bapak sok engke teh tah saur Pak Kapolsek ge nu nganggur data urang nanem jagung nanem naon we ayeuna mah lahan anu tidur sok terutama tanah-tanah bengkok desa sok kolaborasi sareng desa insyaallah dari desa ge dina dana dede eta 20% terus aya kami ketahanan pangan ya. Kelurahan teu aya nyawayahna atuh ayeuna mah milarian tanah anu kosong tah engke di lobi nya tah paling bibit mah engke abdi koordinasi tah pami teu laku Pak engke ku abdi disalurkeun ka Bulog atawa nepi ka Tengkulak pokona mah tekan tu telepon sumping sabaraha kintal sabaraha ton ya. Karena kemarin teh 15% 6.000 kabukur kan ayah nuju di Cijengjing di mana teh tina 5.500 ngagejeret sampai ke engke sakilona 3.000 pembangunan melak batu. Tak aya nama tibalik Pak. Kamari seueur anu melak pare tadi panyingkirannya ternyata kena warang termasuk di abdi di Pangandaran di Padaherang di ditu. Anu biasanya seueur pare ieu kalaka hanjakal cenah ieu melak jagung mamulus nya hasil berlipat-lipat hari pare ayeuna ku urang tadina masa ayeuna nama sayan kene jagung daripada pare mohon enggak kitu di mana-mana tapi lantaran musim panen gitu tah otomatis SPHP teu payu penuh pusing polisi kuramil numpuk kita dalam pantau di kantor lagi kayaknya. Saya mungkin demikian yang bisa disampaikan ya hapunten bila aya kelepatan tah eta mah kelepatan di simkuring ocon bungkul ya. Jadi sekali deui hayu urang kelola tanah dalam rangka ketahanan pangan dukung dinas pertanian dinas ketahanan pangan ya supados urang ieu sembako murah masyarakat merenah gitu nya teu seueur naon istilahna macam-macam lah nya. Yang sakitu panginten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa hadir di acara yang sangat berkesan Pak, khususnya di Kecamatan Ciamis, di Kelurahan Leber, di Dinas Tunggal, di Kapoktan Dinas Tunggal. Yang terhormat, yang saya hormati Pak Jadi yang mewakili Kepala BPS Kabupaten Ciamis dan timnya Pak Indin, dan yang saya hormati Pak Polsek Kecamatan Ciamis yang sudah hadir dan berkenan hadir di acara ini. Yang saya hormati rekan saya Ibu KJF Mukmin Karmini yang mengundang saya di sini, dan rekan saya Pak Pari dari bidang PSP khususnya beliau di bagian pupuk dan pestisida Pak. Dan salah satu pegiat organik juga Pak Pari itu. Yang terhormat camat Kecamatan Ciamis yang mewakili dan Ibu Lurah Kecamatan Ibu Lurah yang di Maleber ya, Lurah Maleber ya. Emota kak Pladesa wae. Biasanya kan daerah mah Pladesa gitu. Yang terhormat tokoh-tokoh senior saya, Bapak Ibu
ada mantan Ketua UPTD Pak Didi, mantan koordinator, Pak Kustoni, dan tokoh-tokoh Pak Oko, Pak Haji, alhamdulillah bisa hadir dan mengundang kami. Yang utama mohon maaf Bapak Kadis yang baru, Bapak Ibu, Pak Ape, mungkin dari desa atau tokoh-tokoh desa mungkin udah tahu ya, Bu Lurah ya, bahwa beliau itu lama di dinas desa, tapi memang secara kolaborasi kita sinergis khususnya untuk ketahanan pangan. Terus yang paling pokok, saya sangat berterima kasih pada Ketua Gapoktan dan Lengrengan jajarannya yang mengundang kami bisa melaksanakan acara panen demplot atau panen raya padi organik di Kelurahan Maragel ini. Mukadimah saya pribadi mengikuti dari sebelum-sebelumnya tokoh-tokoh sebelumnya Pak Haji dan Lengrengan, utama bahwa program yang sekarang lagi berjalan dan yang dikeluarkan oleh pemerintahan sekarang yaitu Presiden Prabowo Subianto, bahwa salah satu yang paling pokok yaitu ketahanan pangan yang ada di Astagitanya. Janji beliau Pak Astagita menuju kedaulatan pangan, itu konsepnya. Kami yang di daerah otomatis tetap harus mengikuti kebijakan beliau dan mempertahankan demi urusan perut Bapak Ibu kita semua, karena memang bahwa urusan perut itu tidak bisa ditunda Pak, tidak bisa nantilah sebulan 2 bulan nggak bisa Pak. Urusan perut itu Pak akan terjadi gejolak, kata Kapolsek tadi ya Pak ya, akan terjadi gejolak kalau ketahanan pangannya tidak diamankan Pak. Cuma itu salah satu indikatornya. Kita bisa berkaca bahwa negara maju apapun, semaju apapun, contoh Uni Soviet dulu Pak, teknologinya tinggi, SDM-nya sangat pintar-pintar, cerdas, kalahnya hanya satu Pak, yaitu ketahanan pangannya Pak, tidak diamankan. Sekarang yang dengan Ukraina sendiri itu masalah ketahanan pangannya Pak, mengklaim bahwa lahan tersebut memang salah satu bisa mengamankan untuk kebutuhan masyarakatnya, yaitu Rusia. Sampai sekarang kan terus perang terus ya Ibu ya, terus sekarang karena itu masalah lokasi atau daerah di Ukraina menjadi rebutan Pak sampai sekarang itu Pak. Nah sekarang Pak Ibu, alhamdulillah bahwa program pemerintah turunan dari ketahanan pangan itu Kakak Polsek programnya itu yaitu programnya pertama program padi dan jagung. Kolaborasi yang sekarang kita bangun yaitu padi, kita kolaborasinya dengan TNI Pak, mau pengembangan, mau intensifikasi kita dengan TNI Pak. Nah sekarang ada tambahan lagi, janjinya Kapolri yaitu 1 juta hektar swasembada jagung untuk Indonesia Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek bahwa sejengkal apapun tanah kita manfaatkan sebaik-baiknya, insya Allah dibantu oleh pemerintah Pak. Kami siap memfasilitasi, bisa dengan Kapolsek, bisa langsung ke kami, rekan-rekan kami ada di sini, ada dari UPTD, dari koordinator, termasuk penuh Wilby. Terima kasih, ini Bu Ani masih aktif ya. Bu Ani, kapan pensiun Bu Ani? Bu Ani. Udah pensiun, alhamdulillah. Masih aktif ternyata. Pak Kustoni ternyata masih aktif Bu Ani. Ngikut ke Pak Oni dia itu Pak. Beliau itu sama saya bareng di Panumbangan sama Pak Oni dari 2007 sampai 2009. Sekarang masih eksis, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ani atas dedikasinya dan membantu masyarakat Ciamis, khususnya petani untuk swasembada pangan. Nah, salah satu memang turunan dari kebijakan tersebut kolaborasi dinas Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian, bahwa kita bersinergis dengan Kodim Pak, dengan Koramil untuk ketahanan pangan padinya dan jagungnya. Kami berkolaborasi dengan Kapolres dan di bawahnya itu dengan mitra kami yaitu Polsek terdekat.
Kalau ada butuh apa-apa, monggo Pak. Kita fasilitasi, kita bantu. Mau teknologinya, mau bantuan sarana prasarananya, insya Allah kami bantu Pak. Ibu. Memang PR kami ada dua Pak. Sumber daya alam kita punya, tapi SDM-nya kita PR Pak. Itu salah satunya. Memang dilihat sekarang kemana-mana saya berkunjung Pak, undangan mau ada program atau apapun, kebanyakan kelotnia ada Pak. Alhamdulillah ini masih aktif, ini senior saya ini Pak. Kalau bisa mah Bapak Ibu ya dari kelurahan, kan memang PR kita itu pengangguran milenialnya, apalagi Gen Z, air matanya non Gen Z atau ya apalagi Gen Z. Kita rangkul Ibu Lurah, kita memang harus merangkul, dan memang sekarang itu salah satu prioritas program berdayakan sumber daya kita yang ada dengan memanfaatkan lahan-lahan di wilayah kita. Memang Ciamis salah satu potensinya ya di pertanian. Turunan dari Perda yang sudah di launching tahun 2024 nomor 11 bahwa pertanian itu yaitu salah satunya pertanian ramah lingkungan Pak. Arahnya ke organik Pak Ketua, Pak Haji, organik turunannya. Nah sekarang lagi disusun oleh Bupati dan Reng-Rengan. Mohon maaf tadi juga saya sampaikan bahwa Pak Kadis sekarang dengan kabit-kabit lagi menyusun kaitan dengan kebijakannya, turunan dari Perda yang diturunkan menjadi peraturan Bupati Pak. Salah satu kabupaten yang sangat konsen di Jawa Barat itu Ciamis salah satunya Pak, mendukung program tersebut yang dikeluarkan oleh Bapak KDM Pak. Insya Allah untuk ke depan mungkin saya baru dengar selentingan Pak, memang ini kolaborasi ya Pak, kolaborasi dengan dinas terkait termasuk dinas desa itu informasinya dana desa juga harus berpihak ke organik Pak. Itu salah satunya Pak, organik. Dengar-dengar lagi kalau misalkan utamanya lahan bengkok minimal 1 hektar. Memang kan ada di situ salah satu syaratnya untuk berorganik itu memang tidak semudah memberikan telapak tangan Pak. Memang itu salah satunya ya Pak yang berorganik Pak. Jadi memang minimal itu 4 musim Pak. Ada salah satu khusus sih kalau di organik Pak. Nantilah panjang Pak ngobrol organik Pak. Akhirnya secara gambaran umum aja ya Pak ya. Gambaran umum bahwa tadi turunan dari Perbu Pak Bupati yang sekarang disusun Pak Kepala Desa, Kepala Dinas ini sekarang Pak Kadis lagi menyusun karena urgensinya banyak masukan dari tokoh-tokoh termasuk komite dari Bapeda sendiri termasuk dari dinas terkait. Sekarang lagi ada perbaikan pembaharuan terkait Perbu itu. Nanti kalau sudah final nanti akan direbukan kemudian tokoh-tokoh masyarakat mungkin nanti juga akan diundang ke depannya. Itu salah satu konsen pemerintah Kabupaten Ciamis terkait rujukan atau turunan dari Perbu. Dasarnya untuk berorganik atau melakukan Perbu itu memang tadi kata Bapak Ketua ya masalah Bu Lurah zaman saya dulu lah sampai sekarang Pak Oni masalah pupuk bersubsidi itu beres-beres. Mereka ayeuna Pak, aduh Gusti Allah dipanggil deui ku APH deui ku sok karunya Pak akhirnya ka petani deui balik Pak. Akhirnya kan dugi ayeuna kita sedang beres. Ada yang di sini yang dipanggil Pak terkait dengan pupuk bersubsidi oleh kejaksaan. Alhamdulillah selamat. Selamat Bapak Kapolsek, selamat karunya. Nah, akhirnya kemarin Pak demo Pak, aduh KTN yang tokoh-tokoh tani jam 1 sekarang ada undangan lagi dari LSM apa lah saya nggak tahu akar naon tuh akar masalah tuh akar naon audiensi jangan dinas monggo masalah pupuk Pak Kapolsek deui we ayo we cek Pak Pak. Jadi memang sekarang memang instruksinya dari Pak Presiden intinya kan memang semua KPH itu mau KPK mau Kejaksaan Agung supaya turut kaitan dengan bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena cukup besar. Jadi ingin memutus rantai kaitan dengan regulasi ke depan Pak. Selama ini kan jadi permasalahan itu rantainya, rantai regulasinya Pak, aturannya loh tuh Pak.
ai masyarakat mah ti menteri apana da abdi mah cenah ngagaleuh sakitu-kituna teu ribet administrasi lebih, padahal mah kan tetap harus ada tahapannya Pak. Secara aturan tetap ada, mungkin udah disosialisasikan oleh rekan kami atau dari koordinator atau dari Wilbin-nya ke wilayah ibu ya kaitan dengan penyusunan RDKK Pak, itu wajib Pak. Nah, selamanya karena memang urusannya harus cepat tuh Pak Oni malah pahameun ya Pak Oni bahwa mau ditembakkan lah bahwa RDKK teh dah ka imah petani hares aya nu keur nyaba aya nu keur gawe keur ka mana gitu Pak. Akhirnya karena diburu-buru harus deadline-nya misalkan November tanggal sakanu jam sakanu harus beres, sedangkan petaninya pada nggak ada, akhirnya ditembak Pak dulu maka. Nah, sekarang mah nggak boleh Pak. Kebanyakan kasus yang dipanggil kemarin sama kejaksaan Pak, Ibu dari mau keterangan naon cenah terang teh ngagaleuh we harus abdi cenah kitu da kios teh gitu. Sok taros siapa? Taros teh gitu Pak. Abdi naros tahu kosong. Tapi mengagaleuh padahal mah tepat disubsidi selama tina 10.000 kedahna jadi 2.000 kan sesana teh 8.000 di ku pamarentah Pak itu dibayar. Kan teu karaos eta teh Pak. Dulu pernah ada wacana oleh pemerintah zaman Pak Jokowi bahwa subsidi mau dicabut, subsidi pupuk akan dialihkan ke kayak BLT bantuan langsung tunai ke petani. Tapi rekan-rekan kami kan nggak mau penyuluh Pak. Dari penyuluh kena teh Pak, kapanggil deui lain ke kepolisian hukum ke kejaksaan, alim cenah gitu akhirnya kan ditolak. Terus yang kedua kebijakannya mungkin kan salah satu pupuk pemerintah itu kan BUMN di bawah pemerintah juga harus menyelamatkan ribuan karyawan. Jadi banyak kebijakan lah Pak yang tadinya ingin simpel lah Pak Jokowi mah nya minta duit nawae gitu tadi nama Pak. Ya akhirnya kembali lagi ke barangnya gitu Pak yang disubsidi. Itu salah satunya. Terus yang ketiga ke Pak Yadi, terima kasih sudah bisa mewakili Pak BPS, Pak Lukman yang baru Pak sama juga dari BPS itu pindah dari mana Pak? Dari luar Pulau Jawa ya? Dia aslinya orang Cianjur, dia itu terbuka Pak, karena memang itu instruksi Presiden terkait dengan kolaborasi di Lurah. Jadi BPS juga terbuka gitu, kaitan dengan kerjasama tersebut. Nah, cuma memang PR kami dengan Pak Kadis termasuk Pak Lukman sebagai kepala BPS, kita itu ada perbedaan datanya sangat jauh Pak, dengan itu PR kami Pak dengan Pak Dindin sama Pak Yadi. Nah, kita selama ini insya Allah dikomunikasikan terus menerus di kabupaten mah Pak, alhamdulillah harmonis sebenarnya terus kolaborasi komunikasi. Cuman memang kami sekarang udah dijenggot ke lapangan wayahna ada jeung mitra bersinergis saling berkomunikasi apa yang menjadi kekurangan atau yang misalkan tidak mewakili silakan BPS itu terbuka termasuk mitra. Misalkan gini Pak, Bapak itu tadi kemarin saya kasusnya di saudaranya Pak sebagai gambaran menggunakan BPS cuman yang harinya mitra yang Pak Dindin ya di Gunung Sari. Nah kalau ketiga hadir ya Bu Cantik, lokasi kelompok tersebut luasannya 35 hektar yang terpotret di lokasi kelompok tersebut oleh KSA baru. Ini jadi panjang ya Pak Yadi, mohon maaf nih. Kerangka sampel area Pak, itu sebagai sampelnya Pak, kerangka sampel area yang dikeluarkan oleh BPS. Ternyata lahannya itu yang 2 hektar itu yang dianggap mewakili 35 hektar tersebut, padahal lokasi tersebut lahannya tidak potensi dari total 35, yang potensinya itu 32 hektar tidak terpotensi sebenarnya Pak. Hasil ubinanya itu di bawah angka rata-rata kita Pak kabupaten. Sebagai gambaran kita itu 6 ton Pak selama ini, 6 ton per hektar, gambaran bahwa angka kabupaten ya Pak ya. Sedangkan angka BPS itu 5 ton Pak sekian tahun. Di abdi nyekel data 2009 sampai ayeuna 5 ton. Seuri otak wadidin. Kumaha tuh kan kita nanya orang lebaran nanti kan jadi akhirnya orang perbaiki perbaharui minimal lah ulah jauh teuing. Da aing ngaran sama mah pasti moal. Soalnya sih sensusnya berbeda, orangnya berbeda. Bukan sensusnya, surveinya ya Pak Didin ya. Nah, cek kata cek Pak
Kades sebelumnya Pak Bowo ya Pak Mas Budi, Pak Kades sebelumnya kumaha bisa ningkatkan produksi. Memang selama ini udah turun terus Bu. Boleh 4 tahun itu dari 65 sekarang itu cuma 65 kuintal per hektar atau 6,5 ton per hektar data di kami ya di dinas. Sekarang sampai detik ini pelaporan dari rekan-rekan lapangan ini dari kecamatan dari petugas kami 6,2 ton Pak, udah hilangnya itu hampir 3 kintalan. Kalau dikonversi secara angka kabupaten 32.000 hektar itu berapa ton hilangnya itu. Apalagi disandingkan dengan data BPS hampir setengah Pak, data kita itu 400.000 ton produksi di BPS 200.000 ton. Begitu padahal kita itu Pak swasembadanya tinggi, dianggap bahwa Ciamis itu salah satu sentra padanya provinsi Jawa Barat. Mungkin itulah pada hari itu mah panjang nyariosna nama mungkin ya Pak ya Mas sebagai gambaran umum bahwa sekarang Pak Kadis yang baru termasuk melanjutkan yang kemarin Pak Budi sekarang lagi menyusun Pergub, mudah-mudahan ada restu kita semua bisa menjadi bahan kebijakan dan kedepannya menjadi bahan program prioritas kabupaten, dan insya Allah semua program dari pusat atau provinsi lebih diutamakan ke organik. Terus sebagai itu intinya masih Pak untuk mandiri masyarakat itu jangan sampai segala sesuatu itu dari subsidi pemerintah harapannya itu. Terus yang kedua untuk tadi kata Pak Ketua dan si Ibu untuk generasi kita Pak ke depan jangan sampai dikasih makanan yang udah bercampur dengan racun. Itu yang paling utama Pak. Minimal lah cek Pak Kadis Pak Budi teh mah sehatilah keluarga urang ya Pak. Kita utama nama. Masalah misalkan gapoktan yang di sertifikasi organik minimal 4 kali musim 2 tahun berarti ya Bu ya. Kalau 4 musim itu kan rata-rata 1 tahun itu 2 kali tanam ya Pak ya. 2 kali tanam berarti harus 2 tahun 4 kali musim. Jika didaftarkan maka ke abdi bagian sertifikasi diusulkan insya Allah ke provinsi. Memang itu Pak salah satu prioritas yang sudah dikeluarkan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Difasilitasi Pak insya Allah terkait dengan sertifikasi organiknya, kaitan dengan kedepannya nilai tambah Pak, nilai tambah harga produk organiknya. Dari organik Pak sembarangan Pak. Lain abdi organik, naon sih indikatorna, nggak ada syarat memang organiknya. Mungkin nu hadirna abdi ngusulkeun nu dongkapna ge nu nganilai lain rekan abdi di lapangan lain penyuluh yudin sampai lembaga sertifikasi organik turun apa dari luar dari Bogor biasa nama gitu Inopis yang sudah bekerjasama dengan pemerintah itu. Dan memang biayanya agak mahal juga kalau sertifikasi organik. Kedepannya bisa ke harga produknya berasnya gitu. Pada 20.000, baik 20.000, sama mahal minat konsumen kalau misalkan produk tersebut memang sudah organik harus 7.000 organik mah asal lain organik kitanya dibungkusan ada tulisan organik aya undang-undangna Pak organik mah asal lain abdi organik tulisan ada uji label lah karena apa perlindungan konsumen kan ada undang-undangnya udah konsumen kesana. Mungkin itu aja Pak Ibu dari saya yang mewakili Pak Kadis dan Ibu Kabid yang tidak bisa hadir karena memang kami sekarang itu diburu-buru fokus ke penyusunan peraturan Bupati kaitan dengan pertanian organik. Demikian mohon maaf atas kekurangan dan selebihnya itu dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Pak Jajuri yang mewakili Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, acara di sini selesai. Acara nanti sekarang dilanjutkan ke lokasi dengan panen perdana di